Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Allah yang selalu dan senantiasa menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang sangat istimewa ini kita bisa berkumpul kembali di masjid yang kita banggakan, yang dari namanya saja sudah ada semangat yang insya Allah akan selalu dan senantiasa kita gelorakan. Masjid Mujahidin, masjid orang-orang yang akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua, dan kita ajak orang lain nanti, agar setelah bersekolah dan berkuliah jangan jadi pekerja, tapi jadilah pejuang. Insya Allah itu akan lebih baik di sisi Allah dan akan lebih bermanfaat di sisi umat. Boleh kita aminkan sama-sama? Amin ya rabbal alamin. Karena yang didapatkan oleh pekerja, insya Allah akan didapatkan juga oleh para pejuang. Tapi apa yang diperoleh oleh para pejuang agaknya tak akan pernah didapatkan oleh para pekerja. Dan semoga sekali lagi Masjid Mujahidin ini akan menjadi salah satu tempat yang kita banggakan di hadapan umat, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita membuat jejak dan bekas perjuangan hidup kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita takbir? Allahu Akbar. Kurang semangat. Takbir. Allahu Akbar. Mulai enak. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersalawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalam kepada beliau. Wassalamu alayka ya Rasulullah. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Para jamaah yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, budak-uni, ikhwan akhwat, wabil khusus para pemuda-pemudi Islam yang insya Allah benar-benar pada masa kita akan sudah dimulai kebangkitan peradaban Islam. Pada malam yang berbahagia ini, seperti yang kita janjikan sebelumnya, bahwa setelah mempelajari tentang Al-Quran, 2 ayat yang merubah hidup kami dan semoga merubah hidup jamaah semuanya, maka pada malam hari ini kita tambah 1 ayat yang apabila diamalkan dahsyat. Takbir. Allahu Akbar. Berapa ayat? 1. Tapi nanti kita akan buka ayat itu di akhir, di ujung, karena kita akan memulainya dengan pola agak terbalik, dengan sedikit bercerita tentang orang-orang sukses kelas dunia, sukses dalam makna yang sebenarnya, sukses dalam makna manfaatnya luas dan saleh, taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bukan suksesnya orang-orang seperti Fir'aun, Qarun atau Haman yang suksesnya dinampakkan dengan harta, benda, pangkat, kekayaan, jabatan, popularitas dan lain sebagainya. Bukan. Sukses yang kita maksud di sini adalah ketika dia bertakwa kepada Allah dan betul-betul bermanfaat untuk sesama, khususnya untuk umat. Dan itulah yang akan kita tuju pada malam hari ini, dan semoga kita ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminkan sama-sama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak ada satupun orang-orang yang sukses seperti yang sudah kita sampaikan cirinya sebelum tadi, kecuali mereka rata-rata punya 5 hal ini di dalam dirinya. Ada berapa hal? 5. Nggak usah dicatat dulu, insya Allah nanti hafal sendiri. Tidak ada satu orang pun yang betul-betul Allah tinggikan, Allah muliakan, Allah besarkan, Allah luaskan manfaatnya, kecuali 5 ini insya Allah akan kita temukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri mereka. Yang pertama, actions. Apa yang pertama? Action. Kita buat bahasa Inggris biar agak bergaya dan sedikit. Apa yang pertama? Action. Actions. Apa arti actions? Kemauan untuk bertindak, berbuat. Itu yang pertama. Bermimpi dan punya cita-cita, berharap setinggi langit, boleh atau tidak boleh? Boleh? Sudah punya belum cita-cita dan harapan yang besar dan tinggi dan luar biasa itu? Sudah? Ridho dengan kehidupan yang sekarang atau ingin yang lebih baik? Suka dengan keadaan yang apa adanya ini, yang jarang menolong orang, yang secara kualitas dan kuantitas masih perlu ditingkatkan? Suka kita dengan keadaan kita, keadaan umat hari ini? Kurang. Kalaulah tidak, kurang. Ada keinginan untuk lebih baik? Ada harapan untuk yang luar biasa? Mau punya cita-cita besar dan tinggi? Tapi kalau hanya impian dan harapan, tidak berbuat, tidak bertindak, maka harapan akan tinggal. Harapan, cita-cita tak akan pernah terwujud. Jadi silahkan bercita-cita tinggi, punya harapan yang luar biasa dalam hidup yang sekali ini penuh manfaat, taat dan bertakwa kepada Allah. Tidak seperti kebanyakan orang, silahkan, bagus. Tetapi yang lebih penting daripada sekedar bermimpi, berharap, punya cita-cita dan harapan itu, yang lebih penting adalah berbuat, kemauan untuk berbuat. Begini-begini saja atau kita harus berubah? Begini-begini saja atau kita harus berubah? Harus berubah. Begini-begini saja atau kita wajib berubah? Wajib berubah. Maka yang pertama untuk berubah itu harus memulainya. Dan memulai itu disebut dengan take actions. Dan ini ada pada semua orang sukses kelas dunia, apalagi orang-orang yang insya Allah saleh dan terhormat serta mulia pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka agak mengurangi itu bab cerita, teori, diskusi penting, tapi actions lebih penting. Bukan cerita tentang kebersihan, tapi menjadi pribadi yang bersih. Aminkan sama-sama. Amin. Bukan menjadi pribadi yang semangat, tapi betul-betul orang melihat kita sebagai pribadi yang bersemangat. Takbir. Allahu Akbar. Bukan sekedar mengatakan bahwa rajin itu bagus, rajin pangkal pandai, tapi kalau ada yang melihat kita, orang melihat bahwa rajin itu adalah diri kita. Aminkan sama-sama. Amin. Bukan sekedar mengatakan membantu dan menolong orang lain, membantu dan menolong umat. Bukan sekedar mengatakan dalam ranah-ranah ruang-ruang diskusi bahwa itu adalah perbuatan mulia, tapi setiap hari kalau belum bisa membantu skala besar, kita menjadi orang-orang yang tidak melepaskan matahari
hingga terbenamnya, kecuali ada makhluk Allah yang kita tolong, yang kita bantu pada hari itu. Takbir. Allahu Akbar. Apa yang pertama? Kemauan untuk berbuat. Kemauan untuk berbuat. Kita kunci bab ini. Kalau kita sudah mengerti dan tahu dan faham bahwa di antara rahasia kemuliaan, kesuksesan, keluar biasaan adalah kemauan untuk berbuat, pertanyaannya akan hadir 3. Dan tolong dijawab sekarang juga. Tolong dijawab supaya ini terbawa pulang, terpakai sampai akhir hayat, sepanjang jalan kehidupan. Apabila kita mau berbuat, atau bahasa yang lebih mudahnya, ada kemauan untuk merubah keadaan kita yang sekarang supaya menjadi lebih baik, maka yang perlu kita tanyakan adalah, dari siapa kita mulai perubahan atau action? Dari siapa kita mulai? Diri sendiri. Dari siapa kita mulai? Diri sendiri. Dari siapa kita mulai? Diri sendiri. Kalau kita mau action, mau berbuat, mau berubah menjadi lebih baik, dari siapa kita mulai? Dari diri sendiri. Jangan berharap rezim berubah dulu baru kita berubah. Jangan berharap pemerintah berubah dulu baru kita berubah. Jangan berharap orang mencontohkan dulu baru kita kemudian mengikuti. Be the leader, not the follower. Apa itu? Jadi pemimpin tanpa pemimpin. Kita pelopornya, yang lain ikut, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada yang contohin, kita yang berbuat terlebih dahulu. Apa yang kita maksud yang pertama? Dari siapa kita mulai? Ingin lebih baik, ingin lebih tinggi, ingin lebih besar. Dari siapa kita mulai? Dari diri sendiri. Katakan, insya Allah, saya akan mulai. Dari diri sendiri. Dari mana kita mulai? Dari mana? Tadi dari siapa? Sekarang dari mana? Dari mana kita mulai? Dari sini. Dari mana kita mulai? Dari sini. Untuk berubah menjadi lebih baik, untuk mulai berbuat sesuatu agar hidup kita lebih baik. Dari mana kita mulai? Dari sini. Dari mana kita mulai? Dari sini. Dari sini. Jangan nunggu kapan, di mana, segala macam itu, lalu kemudian menghilangkan momentum di mana kita berada sekarang. Dan ini kan bagus, tempat untuk mulai berubah. Di mana dulu mulai berubah? Saya mulai berubah dulu di Masjid Mujahidin. Enak gak tuh ceritanya? Enak ceritanya? Nah, Dari mana kita mulai? dari sini. Dari mana kita mulai? Dari masjid. Dari mana kita mulai? Katakan, dari Masjid Mujahidin. Katakan, dari mana kita mulai? Dari masjid Mujahidin. Dari siapa kita mulai? Dari mana kita mulai? Dari masjid Mujahidin. Kapan kita mulai? Sekarang. Sekarang. Karena masa lalu sudah pergi. Masa depan belum tentu milik kita. Maka kalau mau lebih baik, mau berubah, mau berbuat sesuatu untuk diri, untuk orang tua, untuk umat, dari siapa kita mulai? Dari mana kita mulai? Kapan kita mulai? Tapi Amboko tamat kuliah beko insya Allah lah. Kira dah tamat kuliah. Amboko ada orang lagi modal, insya Allah bisa lupa menjadi orang tanya. Kira dah ada orang lagi modal. Amboko lesen sehat saya, insya Allah lah. Kalau ada bagaimana? Kira sakit sepanjang hari. Lah, actions. Dari siapa mulainya? Dari diri sendiri. Dari mana mulainya? Dari masjid Mujahidin. Kapan kita mulai? Sekarang. Takbir. Allahu Akbar. Yang kedua. Yang pertama apa tadi? Action. Kemauan untuk berbuat. Yang kedua, network. Apa yang kedua? Network. Network. Apa yang kedua? Network. Fasih lah, fasih.
Network. Network. Apa yang kedua? Network. Yang pertama, Action. actions. Yang kedua, Network. network. Net artinya jaring. Di tepi laut banyak jaring. Work artinya kerja, jaring kerja, kerja jaring. Nah, apa maksudnya? Apa arti network? Maksudnya apa? Udah kami sebut tadi. Cuma mau susun bahasa yang agak rapi. Kalau pertama tadi kemauan untuk bertindak. Yang kedua, kesanggupan untuk bekerja sama. Apa yang kedua? Kesanggupan. Network. Apa yang kedua? Apa maksudnya? Kesanggupan untuk bekerja sama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulang sama-sama. Let's stop the positive sentences. Bismillah. Insyaallah. Saya Saleh. Kalau yang perempuan bilang Saleha. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Saya Soleh. Ya, jangan sampai salah ini ya, salah domir istilah bahasa Arabnya. Yang laki-laki bilang saya Solehah, yang perempuan bilang 1, 2, 3. Saya Soleh. Oke, insyaallah yang laki-laki semuanya saleh, yang perempuan semuanya salehah. Amin kan sama-sama? Amin. Cerdas. Bilang sama-sama. 1, 2, 3. Cerdas. Saya cerdas. Bilang insyaallah. Yang pertama apa tadi? 1, 2, 3. Saya Soleh. Oke, yang kedua? Saya cerdas. Yang ketiga rajin. Saya rajin. Ulang 1, 2, 3 apa? Mulai. Saya Soleh. Ya. Saya cerdas. Semangat. Saya cerdas. Saya rajin. Yang ketiga? Saya rajin. Yang keempat. Saya good looking. Saya good looking. Nah, dasar lah apa bantu tapi dicalian taraso de orang sesuatu ada bedanya. Ini bukan tentang wajah, ini bukan tentang otot, ini bukan tentang mahalnya outfit dan lain sebagainya. Enggak, ini enak dilihat. Ini jauh bedanya. Ulang lagi dari yang pertama. Pakai semangatnya. 1. Kata saya saleh. Kalau perempuan saya salehah. Sama-sama. Insyaallah. Sama-sama. Insyaallah. Insyaallah. 1. Saya Soleh. 2. Saya cerdas. 3. Saya rajin. 4. Saya good looking. 5. Saya elok laku. Saya elok laku. 6. Saya baik budi. Saya baik budi. Apalagi yang namanya sudah budi itu harus betul-betul baik tuh. Pak Imam kita kan nama beliau budi, harus paling berbudi. Insyaallah. Insyaallah. Saya Soleh. Ulang lagi. Insyaallah. Insyaallah. Saya saleh. Saya Soleh. Saya cerdas. Saya rajin. Saya Good looking. Saya Baik budi. 6. Saya elok laku. Elok laku. 7. Saya sehat dan kuat. Katakan. Saya sehat dan kuat. Apa nomor 7? Saya sehat dan kuat. 5. Baik budi. 6. Elok laku. 7. Sehat dan kuat. Yang ke-8, berbakti kepada orang tua dan keluarga. Sama-sama apa? Berbakti kepada keluarga. Ya, insyaallah. Insyaallah. Saya saleh. Saya Soleh. Saya Rajin. Cerdas. Ulang. Insyaallah saya saleh. Saya Rajin. saya Good looking. saya Baik budi. Elok laku. Sehat dan kuat. Berbakti kepada orang tua dan keluarga. Kita cukupkan 10. Saya bermanfaat untuk umat. Sama-sama. saya bermanfaat untuk umat. Yang 10 harus paling semangat. Kaya, dermawan dan suka berbagi. Saya dermawan dan suka berbagi. Kaya, dermawan dan suka berbagi. Kaya, dermawan dan suka berbagi. Insyaallah Insyaallah. saya
untuk umat. 10. Kaya, dermawan dan suka berbagi. katakan insya Allah. Insya Allah. Kalaulah ada setidaknya yang 10 itu pada kita, aminkan sama-sama. Kalaulah Allah izinkan dan semoga Allah izinkan yang 10 itu wujud dalam kehidupan kita, aminkan sama-sama. Tapi tetap saja kita, masing-masing kita ini terbatas tempat dan waktu. Ulang lagi, kita dibatasi oleh apa? Tempat dan waktu. Kita dibatasi oleh tempat dan waktu. Jadi sesoleh apapun kita, sebermanfaat apapun kita, sekaya, sedermawan, suka pun kita berbagi, masalah umat ini selesai oleh kita sendiri? Selesai oleh kita dengan kemampuan kita yang luar biasa itu? Tidak. Karena bumi luas, karena kezaliman merajalela, karena ketidakadilan di mana-mana, karena orang susah, orang miskin, orang fakir miliar jumlahnya. Siapa yang akan bantu mereka? Katakan insya Allah saya, Ustaz. Katakan 1, 2, 3. Insya Allah saya. Insya Allah saya. Coba sekali lagi. Siapa yang akan membantu mereka? Insya Allah saya. Kalau sayanya 1 bagaimana? Tak akan pernah cukup. Maka kita perlu bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Superman, ada Superman? Satu orang dengan banyak kemampuan bisa menolong orang di satu benua, kemudian pindah cepat ke benua yang lain. Berkhayal. Superman dan kawan-kawan itu kan hanya imajinasi dari orang-orang tak bertuhan. Hanyalah khayalan dari orang-orang yang tak beriman. Kalau orang beriman mana ada sampai ke sana dia? Bukan tak mau menyampaikan imajinasinya ke sana, tapi sudah dibatasi oleh hal-hal yang memang Allah tetapkan tidak akan pernah sampai manusia mencapai hal tersebut. Dan lagi pula nggak patut dicontoh juga kan Superman itu pakai baju aja tidak pandai. Iya, itu pun mau jadi dipajang pula di kamar atau di mana. Kita perlu orang-orang seperti Superman, tapi beda konotasinya. Kita perlu orang-orang seperti Khalid bin Walid. Kita perlu orang-orang seperti Qatil dan yang sebagainya. Ketika satu orang punya kemampuan merubah peradaban, dan semoga Allah titipkan keagungan itu kepada kita yang hadir di majelis ini, dan insya Allah kita akan ajak yang lain bekerja sama, saling tolong, saling bantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sudah berapa? 2. Yang ketiga. Semua yang Allah besarkan, sukseskan, luar biasakan, dan kita lihat sebagian bahkan guru-guru kita yang kelas dunia, ketika manfaat mereka luar biasa untuk umat, pada diri mereka selain actions yang luar biasa, kerjasama levelnya global. Kemudian yang ketiga, mereka semua adalah orang-orang yang punya keterikatan tidak biasa tapi luar biasa dengan knowledge. Apa yang ketiga? Knowledge. Apa yang ketiga? Knowledge. Sama-sama. Keep educating yourself. Sama-sama. Keep educating yourself. Apa artinya? Tetap belajar. Keep educating yourself. Teruslah didik dirimu. Teruslah belajar. Teruslah berlatih. Jangan ada hari kecuali kita dapat ilmu baru.
jangan ada waktu kecuali kita memiliki satu skill yang sedang kita tata perlahan tapi pasti yang akan kita jadikan bagian dari diri kita. Karena tantangan hari ini tidak sama dengan tantangan kemarin. Tantangan masa depan tidak sama dengan tantangan hari ini. Maka bagaimana cara kita supaya bisa men-challenge mereka semua, apapun, kapanpun, dimanapun? Tidak bisa tidak. Kita harus punya ilmu pengetahuan untuk kita berhadapan dengan mereka. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang setelah iman Allah karuniakan keinginan yang dahsyat untuk setiap hari menjadi penuntut ilmu. Amin kan sama-sama? Amin. Orang kalau sudah belajar, apakah semuanya dia pahami? Enggak, itu sudah belajar. Kalau tak belajar, apa lagi? Kita belajar satu buku, Masya Allah, habis buku di dunia ini. Oh, kita belajar 2 buku, sedikit tinggal buku di dunia ini. Kita baca 10 buku, sudah selesai perpustakaan itu kita bolak-balik. Jadi berapa buku yang ada di dunia ini? 17, 38, wallahi jutaan buku itu. Pertanyaannya, sudah berapa yang kita baca dari kulit ke kulit? Tawaduk semua ya. Sudah berapa kita baca kitab dari kulit ke kulit? Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi ngerti, dari ngerti menjadi faham, lalu mengamalkan dengan penuh keyakinan dan menyampaikan kepada orang. Saya sudah belajar nih, makanya saya bisa mengajarkan. Sudah berapa kitab, sudah berapa buku? Ini enaknya kalau kita ngerti bahwa setelah iman yang paling penting itu adalah belajar. Keep educating yourself. Karena kalau kita setiap hari belajar, tahu kita bahwa ternyata pengertian dan pemahaman kita masih perlu dilatih, diasah. Kalau kita sudah menamatkan 1, 2, 3, 4, 5 buku, ternyata buku-buku yang belum kita tamatkan jumlahnya masih sangat banyak. Maka orang yang terus belajar dan berlatih, insya Allah akan tawadhu, terhindar dari sifat sombong. Keren gak tuh? Orang-orang kan banyaknya sombong. Na'udzubillah min dzalik bilang. Begitu ditanya sudah berapa baca kitab dari kulit ke kulit, sombongnya jatuh berantakan. Kenapa? Karena kebanyakan orang kita pola pikirnya harta, pangkat, jabatan, popularitas dan lain sebagainya. Belajar, berlatih, ilmu dan amalan berdasarkan keilmuan dan kemudian diamalkan, diajarkan. Ini adalah satu budaya keren yang hilang dari peradaban kita. Dan bagusnya kita wujudkan kembali atau biarlah ini menjadi sejarah saja. Bagaimana? Kita kembalikan kejayaan ini atau kita biarkan dia sebagai sejarah saja? Wujudkan kembali. Kita kembalikan. Dari siapa mulainya? Dari saya. Dari saya. Bukan main. Dari mana kita memulainya? Dari Masjid Mujahidin. Masjid Mujahidin. Kapan kita akan memulainya? Sekarang. Buatlah target. Saya harus belajar ini kepada Ustadz Fulan. Saya harus belajar ini kepada Ustadz Fulan. Saya harus baca ini. Mudah-mudahan saya nanti ngerti dan paham tentang hal-hal yang selama ini mungkin saya bertanya pun tidak ngerti, apalagi paham jauh. Keep educating yourself. Karena orang-orang hebat adalah orang-orang tawadhu yang terus mengisi dirinya dengan ilmu. Maka dikatakan oleh orang Arab, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayat sampai ke liang lahat. Sedikit cerita tentang liang lahat ini. 2 malam yang lalu, persis setelah sholat maghrib ini, datang bapak-bapak tua sekali cerita, Ustadz saya mau cerita, mau curhat, mau konsultasi. Kenapa? Saya kemarin adik ipar saya meninggal, tetapi tidak ada yang paham bagaimana cara penyelenggaraan jenazahnya dari anggota keluarga intinya. Ini masalah Ustadz. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu nih, bapak kita yang di sini meninggal, dipanggil saya oleh pihak masjid, diundang saya oleh anaknya ke rumah. Pak tua, tolong
memandikan ayah saya. Saya lihat yang ngomong itu anaknya, saya pulang katanya. Lalu dikejar oleh anak-anak yang meninggal itu. Tuh Pak, tolonglah selenggarakan jenazah ayah saya. Saya ini siapa, kata beliau. Kalian anak-anaknya saja tak mau menyelenggarakan ayah kalian itu. Kenapa saya jadi mau pula menyelenggarakan orang yang tak ada hubungan dengan saya itu? Berarti perlu kan kita belajar lagi, berlatih lagi, berilmu lagi. Mudah-mudahan nanti hal-hal yang seharusnya terjadi, yang tidak seharusnya terjadi tidak terjadi. Jangan seperti lagu orang-orang keliling, apa yang terjadi terjadilah. Mana bisa? Mana mau kita seperti itu? Tak mau kan? Apa yang terjadi kita format, kita rancang, harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Takbir, Allahu Akbar. takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Apa yang pertama? Actions. Apa yang kedua? Network. Apa yang ketiga? Knowledge. Yang keempat? Persistence. Mental baja. Apa? Gigih pantang menyerah. Karena setiap kita mau berubah menjadi lebih baik, karena setiap kali kita mau berbuat sesuatu yang berdampak positif untuk kehidupan kita, apalagi nanti akan menjadi jalan pahala dan berefek surga, Allah suka pada akhirnya kepada kita. Setiap kali kita mau memulainya, mau mengajak orang untuk melakukan hal yang sama, apalagi ingin mendahsyatkan usaha-usaha kebaikan ini, apa yang pasti terjadi dalam kehidupan kita? Akan ada yang menghalangi, akan ada yang mengganggu, akan ada yang jadi yang buruk, akan ada yang culas, akan ada yang berkhianat kepada kita. Bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira? Hah? Sudahlah? Tidak lagi? Atau kita akan lanjutkan perjuangan? Yang mana? Lanjutkan perjuangan. Sudahlah? Tidak. Tidak lagi? Tidak. Olah itu dulu? Tidak. Atau kita lanjutkan perjuangan? Lanjutkan perjuangan. Takbir! Dari siapa kita mulai perjuangan itu? Diri sendiri. Dari mana kita mulai? Dari mujahidin. Kapan kita mulai? Sekarang. Yang kelima, penutup pengajian. Yang keberapa? 5. Yang pertama apa tadi? Actions. Yang kedua? Network. Yang ketiga? Knowledge. Yang keempat? Persistence. Mental, baca, tahan banting, gigih, maju terus, pantang mundur. Yang kelima, poin 1, 2, 3, 4 ini harus diikat dalam bingkai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh melakukan hal 1, 2, 3, 4 tadi, nggak boleh tiba-tiba action, kemudian belajar, membina hubungan yang baik dengan masyarakat, berkawan-kawan yang luar biasa. Nggak boleh kita semua melakukan ini karena dunia, karena balasan, karena reward, karena gaji, karena honor. Jangan kita melakukan ini semua karena keimanan. Lillahi, lillahi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan semua yang kita pelajari itu adalah satu ayat dalam surah Thaha ayat ke-42. Idhab anta. Coba buka. Idhab anta wa akhbuka. Coba baca cepat-cepat. Yang kita pelajari barusan itu satu ayat. Satu ayat surah Thaha ayat 42. Penutup pengajian, cepat. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب action, anta wa akhuka network, biayati dengan ilmu knowledge, wala taniya jangan futur, jangan kendor, fi dzikri harus dalam rangka pengabdian kepada Allah. Gak boleh hidup lupa dari yang menciptakan alam semesta, yang akan menitipkan kemampuan itu kepada kita semua. Berapa ayat? Kalau diamalkan, oh lupa temanya. 1 ayat diamalkan dahsyat. Berapa ayat? 1 ayat Diamalkan dahsyat. berapa ayat? 1 ayat Diamalkan dahsyat. berapa ayat? 1 ayat Diamalkan. dahsyat. Bagaimana kalau Quran kita amalkan seluruhnya? Maka dunia akan ada dalam genggaman kita, insya Allah. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang ngeh dan sadar bahwa luar biasa Al-Quran dan Sunnah menuntun kita, menata hidup kita agar tidak jadi orang biasa, tapi menjadi orang luar biasa. Sama-sama dengan Al-Quran, Dengan Al-Quran keluar dari kebiasaan, keluar dari kebiasaan menuju keluar biasaan. menuju keluar biasaan. Insya Allah. Insya Allah. Kita baca mendalam sama-sama. Alhamdulillah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau umur kita sama panjang, insya Allah bulan depan kita lanjutkan lagi. Nah, setelah ini kita sholat isya. Di sholat isya kami pamit karena masih ada kewajiban setelah sholat isya di asrama Quran Bintang Sekolah Quran. Sekaligus kita iklankan juga, daripada ngekos di tempat-tempat yang tak ada programnya, maka ayo sama-sama ngekos di rumah kami aja, di Wisma Indah 4 Steba. Di situ kita akan menyediakan rumah-rumah kos-kosan Islami dalam rangka mengusahakan sebagian besar dari yang tadi kita sampaikan dan kita jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita serahkan kepada Allah segala urusan. Semoga 1 ayat diamalkan dahsyat.